Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lembah yang berhembus semilir angin kehidupan, tinggallah seorang pemuda bernama Latif, yang kehidupannya terbungkus dalam kesederhanaan dan dalam keimanan. Latif tumbuh di bawah naungan kasih sayang seorang ayah yang bijaksana dan berhati mulia. Seorang pedagang yang tak hanya mengajarkan tentang tawar-menawar di pasar, tetapi juga tentang nilai-nilai kebaikan dan ketulusan. Namun, ketika kematian tiba-tiba merenggut sang ayah, Latif dihadapkan pada realitas dunia yang keras dan keperluan untuk mempertahankan warisan keluarga. Dengan mata yang terbuka lebar oleh kehilangan dan hati yang terpenuhi oleh keinginan untuk mencari makna lebih dalam kehidupan, Latif mulai menampakkan jalannya sendiri. Sebuah perjalanan yang akan membawanya melintasi batas-batas dunia fana menuju keabadian. Di tengah gemerlapnya kekayaan warisan yang kini berada di tangannya, Latif merasakan panggilan jiwa yang lebih kuat daripada kilauan emas dan perak. Sebuah panggilan yang akan mengubah seluruh arah hidupnya. Desa kecil itu dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi, dan alam semesta begitu indah dalam cahaya senja yang memeluknya. Di desa itu tinggallah seorang pemuda bernama Latif bersama ibunya yang penyayang, Nur Azizah. Ayahnya, seorang pejuang yang gagah berani, telah meninggalkan mereka ketika Latif masih balita. Meskipun kehilangan sosok sang ayah, Latif tumbuh sebagai pemuda yang kuat dan bersemangat. Di pagi hari yang cerah, Latif terlihat bekerja di ladang, mengurus tanaman yang tumbuh subur di bawah sinar matahari. Ibunya datang membawakan makanan siang untuknya. Mereka berbicara sambil duduk di bawah pohon rindang. "Latif, betapa cepatnya waktu berlalu. Ayahmu meninggalkan kita begitu cepat. Tetapi aku tahu, dia akan sangat bangga melihatmu sekarang," kata Nur Azizah sambil tersenyum lembut. "Ibu, aku selalu merasa ada semacam panggilan dalam hatiku. Aku ingin berbuat lebih banyak lagi, Bu. Tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk agama kita dan untuk ayah," ujar Latif sambil tersenyum penuh rasa syukur. Ketika matahari semakin tinggi di langit, Latif dan ibunya meneruskan pekerjaan mereka. Pada malam hari, Latif sering duduk di bawah bintang-bintang, merenung tentang arti hidup dan tujuan. Dia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang menunggunya, sesuatu yang lebih dari sekedar kehidupan sehari-hari di desa. Suatu hari, berita tentang seorang ulama terkemuka yang datang ke desa mereka mencapai telinga Latif. Ulama itu bernama Syekh Abdul Wahid bin Zabat, dan dia dikenal sebagai guru spiritual yang bijaksana. Latif merasa ada panggilan dalam hatinya untuk bertemu dengan Syekh Abdul Wahid dan mempelajari lebih lanjut tentang agama. "Anakku, pergilah. Aku yakin ini adalah langkah yang tepat bagimu. Ingatlah untuk selalu berpegang pada nilai-nilai agama kita dan jangan lupakan akar keluargamu," kata ibunya, memberikan dukungan pada keputusan Latif. Perjalanan Latif menuju mencari Syekh Abdul Wahid berlangsung beberapa hari. Dia melalui hutan-hutan lebat dan menyeberangi sungai-sungai yang mengalir dengan gemercik air yang tenang. Akhirnya, dia tiba di sebuah desa kecil di mana Syekh Abdul Wahid tinggal. Syekh Abdul Wahid adalah seorang ulama bijaksana yang dihormati oleh semua orang di desa tersebut. Tinggal di rumah sederhana yang terbuat dari bambu dan dedaunan. Ketika Latif tiba di depan rumah Syekh Abdul Wahid, dia merasa gugup dan penuh harap. Latif mengetuk pintu rumah Syekh Abdul Wahid dengan lembut, dan pintu itu terbuka. Syekh Abdul Wahid muncul dari dalam rumah dengan senyuman ramah di wajahnya. "Salam wahai pemuda, apa yang membawamu ke sini?" kata Syekh Abdul Wahid dengan lembut. Latif dengan penuh hormat menjawab, "Salam Syekh Abdul Wahid,
Saya Latif, seorang pemuda dari desa sebelah. Saya mendengar tentang kebijaksanaan dan ilmu agama Anda. Dan saya merasa ada panggilan dalam hati saya untuk belajar dari Anda." Syekh Abdul Wahid tersenyum dan mengangguk. "Kau telah melakukan perjalanan yang jauh untuk mencari ilmu agama. Aku senang bisa berbagi pengetahuan denganmu. Mari masuk." Latif tinggal bersama Syekh Abdul Wahid dan belajar banyak tentang ajaran agama, moralitas, dan nilai-nilai kehidupan yang benar. Dia juga bertemu dengan teman-teman sejawat yang memiliki semangat yang sama dalam mengejar kebaikan. Hari demi hari, Latif tumbuh menjadi pemuda yang semakin bijaksana dan penuh keimanan. Dia merasa bahwa langkahnya menuju tujuannya semakin mendekat, dan dia siap untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin menghadangnya. Sementara itu, pertemuannya dengan Syekh Abdul Wahid adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan membawanya pada malam pertama bersama bidadari Al-Aina Mardiyah. Sebuah pengalaman yang akan menguji keberaniannya dan imannya di masa depan. Latif terus belajar dan merasa semakin dekat dengan tujuannya, yang tidak hanya mencari ilmu agama, tetapi juga mengabdikan diri untuk kepentingannya lebih besar. Suatu hari ketika mereka berada di sebuah majelis agama, Syekh Abdul Wahid berbicara tentang pentingnya berperang untuk membela agama dan kebenaran. "Ketahuilah wahai saudara-saudaraku," kata Syekh Abdul Wahid, "bahwa di dalam agama kita ada panggilan untuk berjuang pada jalan Allah. Ini bukanlah perang fisik semata, tetapi juga perang melawan nafsu buruk, ketidakadilan, dan kezoliman. Setiap individu memiliki perangnya sendiri, dan kita harus siap untuk menghadapinya." Latif tiba-tiba berdiri. "Saudara-saudaraku, saya bersaksi di hadapan saya akan memberikan semua harta saya, kecuali kuda, senjata, dan bekal perang saya. Demi perjuangan ini kalian, bahwa saya bersedia menjual jiwa dan hartaku untuk surga." Teman-temannya terkejut mendengar keputusan Latif. Mereka tahu bahwa harta yang dimiliki Latif sangat berharga. Namun, mereka juga merasa terinspirasi oleh tekadnya. Perjalanan Latif untuk mengabdikan diri pada agama dan berjuang pada jalan Allah semakin mendalam. Perjalanan itu semakin teruji ketika mendengar kabar bahwa mereka sekarang dihadapkan untuk perang, di mana musuh mulai menyerang kawasan Merek. Ketika tiba saatnya untuk berangkat ke medan perang, Latif dan teman-temannya telah menjadi pejuang yang tangguh dan siap menghadapi segala tantangan. Mereka mengenakan baju besi dan membawa senjata mereka yang terjaga dengan baik. Latif bagaimanapun juga membawa dengan dia hati yang tulus dan tekad yang kuat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan menuju medan perang tidaklah mudah. Mereka harus melewati daerah-daerah berbahaya, melalui gurun yang panas dan lembah yang mendalam. Latif terus berpuasa di siang hari dan berdoa di malam hari, mencari kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Saat matahari terbenam dan bulan mulai muncul di langit, Latif dan teman-temannya berkemah untuk beristirahat. Ketika Latif sedang bersiap-siap untuk tidur di bawah pohon rindang, dia merasakan kehadiran yang tidak terlihat di sekitarnya. Dia mendengar suara yang lembut dan penuh cahaya, seperti angin yang berbisik di antara dedaunan. "Latif," suara itu berkata, "engkau telah mendekat dan engkau telah menjual jiwa dan harta untuk surga sekarang. Engkau akan diuji dalam perjalananmu menuju Al-Aina Mardiyah." Latif merasa gugup, tetapi dia tahu bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjawab dengan tekad, "Saya siap menghadapinya. Saya ingin merasakan kebahagiaan dan kedamaian bersama Al-Aina Mardiyah." Suara itu tersenyum dan berkata, "Latif,
Teruslah berjalan ke arah yang diberikan oleh hatimu. Engkau akan mendapatkan jawaban yang kau cari. Dengan hati yang penuh harap, Latif melanjutkan perjalanan menuju pertemuan yang ditunggu-tunggu dengan Al-Aina Mardiah. Dia tidak tahu persis apa yang menantinya, tetapi tekadnya untuk mencari surga dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi tidak pernah pudar. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia semakin mendekat kepada petualangan spiritual yang akan mengubahnya selamanya. Latif tiba di suatu tempat yang luar biasa. Dia berdiri di tepi danau yang airnya berwarna biru cerah. Di tepi sebuah taman yang begitu indah dan penuh dengan kecantikan yang luar biasa, di sekitar danau itu, Latif melihat banyak bidadari yang cantik-cantik. Mereka tersenyum ramah dan menyambut kedatangannya dengan penuh kebaikan. Latif merasa hatinya terenyuh oleh keindahan dan kemurnian mereka. Sungguh, ini adalah calon suami Al-Aina Mardiah, kata salah satu bidadari dengan penuh sukacita. Latif tersentak kagum. Dia ingin tahu di mana Al-Aina Al-Mardiah berada. Mereka pun menunjukkan ke arah yang lebih dalam, dan Latif melanjutkan perjalanannya. Latif berjalan terus mengikuti petunjuk dari bidadari-bidadari tersebut. Dia tiba di sebuah danau yang airnya terbuat dari susu yang lezat dan tak pernah berubah rasanya. Di tepi danau itu lebih banyak lagi bidadari yang menyambut kedatangannya. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya lagi dan tiba di suatu tempat di mana airnya berubah menjadi hammer yang lezat. Bidadari-bidadari yang berada di sana pun menyambutnya dengan senyuman yang indah. Akhirnya setelah perjalanan yang luar biasa, Latif tiba di sebuah rumah yang indah, terbuat dari mutiara putih dan mempesona. Di depan pintunya, seorang bidadari yang amat cantik menyambutnya. Dia memakai perhiasan yang berkilauan. "Wahai Al-Aina Al-Mardiah, ini suamimu sudah datang," kata bidadari tersebut, dan pintu rumah itu terbuka lebar. Latif memasuki rumah tersebut dengan hati yang penuh dengan kebahagiaan. Di dalam, dia melihat Al-Aina Mardiah, bidadari yang lebih cantik dari yang pernah dia bayangkan. Dia duduk di atas ranjang yang berkilauan, mengenakan mahkota yang berhias intan dan yakut. "Sungguh, ini adalah akhir perjalananmu, wahai kekasih Allah," kata Al-Aina Al-Mardiah dengan lembut. "Saatnya untukmu merasakan kedamaian dan kebahagiaan abadi." Latif merasa bahagia dan damai. Dia ingin memeluk Al-Aina Mardiah, tetapi dia disadarkan oleh kata-kata bijaknya. "Tunggu sebentar, kamu tidak akan bisa memelukku karena kamu masih memiliki ruh kehidupan." Saat itu, Latif tersentak. Dia sadar bahwa perjalanan ini adalah pengalaman spiritual seperti mimpi. Namun begitu nyata, meskipun dia tidak dapat memeluk Al-Aina Mardiah saat itu, dia tahu bahwa dia telah mencapai tujuannya yang sejati. Perjalanan spiritual ini telah membawanya pada malam pertama bersama bidadari Al-Aina Mardiah. Tetapi yang lebih penting, itu telah membawanya pada pemahaman yang lebih dalam tentang iman, pengorbanan, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah merasakan kedamaian dan kebahagiaan bersama Al-Aina Mardiah, Latif akhirnya harus kembali ke dunia nyata. Dia tahu bahwa tugasnya di dunia belum selesai dan dia memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangannya pada jalan Allah. Latif kembali ke dunia dengan semangat yang lebih kuat, siap untuk menghadapi segala ujian dan tantangan yang mungkin datang pada suatu hari. Ketika Latif berada di medan perang, dia terlibat dalam pertempuran sengit melawan musuh. Dia menunjukkan keberanian yang luar biasa dan memimpin pasukannya dengan gagah berani. Namun, dalam pertempuran tersebut, Latif akhirnya gugur sebagai syahid Allah. Dia meninggal dengan senyuman di bibirnya.
tahu bahwa dia telah menjalani kehidupan dengan penuh pengabdian dan bahwa surga yang dia cita-citakan sekarang telah menjadi tempat tinggal abadinya. Latif telah menemukan makna sejati dari iman dan pengorbanan dalam perjalanannya yang luar biasa, dan kisah hidupnya akan terus menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejaknya dalam mencari keridhaan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.